Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis artikel kami yang berjudul Memahami Peran Permintaan Uang dalam Kebijakan Moneter terhadap kurva ISLM di Indonesia. Nah, sebelumnya yang terhormat Ibu Herlita S. Sos, MMC, Dev, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi lanjutan, dan kami sayangi teman-teman dan rekan-rekan semua. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila. Saya Andrew Setiawan. Saya Sarifah Salmanisa. Saya Rasifat Tragus Putri. Saya Tanika Setiawati. Saya Denisa Hasna. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita lanjut materi, kita pendalaman dulu ya. Seperti kita ketahui bahwa peran lembaga keuangan itu adalah untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi di suatu negara. Dan seperti kita ketahui bahwa bank berperan sebagai fasilitator pembayaran dan mitigasi risiko yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Risiko yang dipengaruhi itu bisa dilalui oleh beberapa instrumen seperti mata uang, suku bunga, dan risiko kredit yang tentu akan mempengaruhi risiko ataupun untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi. Selanjutnya, di sini menurut Bank, dalam menghadapi perubahan global, di sini bank itu tuh harus memiliki inovasi finansial dan juga teknologi seperti yang contohnya itu kayak layanan perbankan digital, cashless, dan teknologi blockchain. Inovasi ini tentu akan mempercepat proses transaksi keuangan. Para lembaga keuangan juga berada di tingkat nasional. Di sini perbankan akan memberikan pinjaman kepada nasabah atau kita untuk berinvestasi dan juga untuk menabung. Lalu di sini dalam layanan perbankan kepada individu, bank juga akan memberikan layanan kepada kita kalau kita mau menabung dan juga berinvestasi. Ketiga, di sini ada juga lembaga keuangan non bank seperti pasar modal dan juga dan kalau nggak salah itu lagi asuransi. Yang di sini untuk mendiversifikasikan sumber pembiayaan dan juga untuk melindungi risiko ekonomi dan usaha kepada individu dan juga kepada bisnis. Lalu yang terakhir di sini asuransi. Asuransi di sini akan berfungsi sebagai melindungi individu dan juga bisnis dari risiko yang hal-hal yang tidak terduga. Oke, dari tiga hal ini di tingkat nasional dalam memberikan sebuah penelitian, di sini juga ada yang namanya tugas studi penelitian yang diteliti oleh SU pada tahun 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 45.000 responden di 90 negara. Lalu dilanjut juga dengan yang dilakukan penelitian kedua yang dilakukan oleh Hansa et al. Pada tahun 2018 di Zimbabwe. Lalu dikembangkan kembali oleh Komisar et al. Pada tahun 2023 yang sama-sama menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada masyarakat tentu akan mempengaruhi dampak dari tingkat inklusi keuangan. Oke, dari tingkat inklusi keuangan itu pasti ada yang namanya akan mempengaruhi tingkat dari masyarakat sendiri. Lalu lanjut juga dengan ada namanya hubungan sektor keuangan dengan sektorial. Di lembaga perbankan melalui pemberian kredit yang diberikan pada setiap jumlah penawaran uang yang disesuaikan dengan risiko portofolio aset khususnya aset ya. Di sini ini menurut dari pendapat Morgan pada tahun 1978. Oke. Kalau kita ketahui di Indonesia ini pasti ada namanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau kita melihat dari kebijakan fiskal itu tuh biasanya bertanggung jawab dan pemegang penuh itulah Kementerian Keuangan RI. Sedangkan untuk kebijakan moneter itu adalah ini dikendalikan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia.
di daerah-daerah tertentu aja, nggak bisa di daerah-daerah terpencil karena itu masih minim atau masih kesulitan aksesnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dijelaskan bahwa efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal dan kedua kebijakan ini tuh mempunyai peran yang krusial dalam mencapai stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa sih kebijakan moneter dan bedanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Kebijakan moneter ini diimplementasikan oleh bank sentral dan fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar dan juga tingkat suku bunga untuk mengendalikan inflasi serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal ini tuh diatur oleh pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, yang terkait dengan pengelolaan perpajakan dan belanja publik serta untuk mengendalikan inflasi dan juga untuk mengendalikan permintaan agregat. Selanjutnya, menurut Blanchard dan Johnson 2013, secara konsep ini terdapat dua sifat kebijakan. Dua sifat kebijakan, yakni itu bersifat kontraktif dan ekspansif. Di sini di PPT sudah dipaparkan, yaitu kebijakan moneter kontraktif ini meningkatkan suku bunga dan mengurangi penawaran uang untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan moneter ekspansif itu kebalikannya, yaitu menurunkan suku bunga dan meningkatkan penawaran uang untuk merangsang konsumsi dan investasi. Sebagai contoh nih, pada tahun 2018, Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve, yang biasa kita sebut dengan The Fed, itu tuh beberapa kali menaikkan suku bunga. Hal ini tuh untuk menjaga ekonomi, tingkat perekonomian itu yang sedang panas dan untuk mengendalikan inflasi. Karena dengan meningkatkan suku bunga, ini tuh akan mengurangkan konsumsi dan juga investasi. Nah, makanya pada tahun tersebut ini tuh terjadi sifat kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya, kebijakan fiskal kontraktif ini pengetatan anggaran dan peningkatan pajak yang dapat mengurangi konsumsi. Sedangkan ekspansifnya itu stimulus ekonomi melalui pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi saat kritis. Sebagai contoh, pada tahun 2020 khususnya pada masa pandemi COVID-19, kita ini tuh pemerintah itu mengadakan bantuan sosial, khususnya ini bantuan tunai langsung atau yang kita sebut BLT dan subsidi untuk sektor-sektor yang terdampak. Langkah-langkah ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak dan membantu meningkatkan konsumsi serta membantu pemulihan ekonomi yang sedang kritis. Hal ini tuh dia memakai sifat kebijakan fiskal ekspansif, di mana stimulus ekonomi melalui pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang kritis. Selanjutnya, walaupun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini menjadi penopang utama dalam perekonomian di Indonesia, tapi tuh tingkat efektivitas kebijakan moneter dan fiskal ini tuh menjadi perdebatan sejak dahulu. Seperti khususnya ini pada pandangan monetaris dan fiskalis. Perdebatan ini tuh muncul karena dua kebijakan ini tuh terlibat dengan suku bunga terhadap permintaan uang, di mana pandangan monetaris ini menekankan pentingnya elastis suku bunga terhadap permintaan uang. Nah, dalam pandangan ini tuh permintaan uang dianggap lebih dipengaruhi oleh efek pendapatan daripada suku bunga. Sedangkan pandangan fiskalis ini tuh lebih menekankan kalau kebijakan fiskal ini lebih efektif di berbagai konteks gitu. Selanjutnya, dari dua pandangan yang berbeda ini ada studi empirik dan hasil penelitian, yang dimana beberapa penelitian ini menunjukkan kebijakan moneter
studi lain ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ini lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Selanjutnya di Indonesia, menurut Yunanto dan Jajawati 2014 dan Arpriyati dan Firwantari 2017, Atmojo 2018 dan Garin 2020, di dalam studi tersebut ini kebijakan moneter disebutkan lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan output di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, menurut Gusti 2014 dan Sapriyadi dan Syanu 2014, itu mengemukakan bahwa kebijakan fiskal lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan output di Indonesia. Variasi hasil ini tuh menunjukkan bahwa efektivitas dari kedua kebijakan ini tuh khususnya ini moneter dan fiskal ini salah satunya merupakan implementasi sifat elastisitas dari suku bunga dan dari permintaan uang. Oke, baik. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang terhadap kurva IS dan LM. Nah, sebelumnya kurva IS LM ada yang tahu nggak untuk apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kurva IS LM ini yaitu untuk menentukan tingkat output pendapatan nasional dan tingkat suku bunga di suatu perekonomian. Nah, IS sendiri yaitu ada investasi saving. Investasi saving ini yaitu menggambarkan equilibrium pada pasar barang, dan LM sendiri yaitu liquidity money yaitu menggambarkan equilibrium pada pasar uang. Nah, di sini ada keempat faktor-faktornya. Yang pertama yaitu ada pendapatan nasional. Nah, di pendapatan nasional dilambangkan dengan huruf Y. Nah, pendapatan nasional berhubungan dengan permintaan uang, yaitu pendapatan nasional berhubungan dengan permintaan uang yaitu bersifat positif. Kenapa bersifat positif? Ada yang tahu? Nah, jadi bersifat positif ini yaitu karena semakin tinggi pendapatan nasional akan semakin tinggi pula permintaan uang. Artinya ketika pendapatan nasional meningkat, maka permintaan uang untuk transaksi juga meningkat. Nah, hal ini cenderung orang-orang atau perusahaan akan lebih banyak membutuhkan uang untuk membelanjakan barang dan jasa. Oke, selanjutnya di sini ada tingkat suku bunga atau yang dilambangkan oleh R. Nah, tingkat suku bunga ini yaitu berhubungan dengan dengan tingkat suku Ayo. Ulang dari awal ya, Pak? Kalau salah ulang dari awal. Yaitu ada tingkat suku bunga yang dilambangkan oleh R. Nah, tingkat suku bunga ini berhubungan dengan permintaan uang yaitu bersifat negatif. Kenapa bersifat negatif? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Oke, jadi bersifat negatif ini karena semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah pula permintaan uang. Kenapa begitu? Karena
memilih untuk memegang uang tunai dibandingkan dengan aset lainnya. Aset lainnya kan seperti saham, obligasi, dan juga emas dan lainnya. Itu kan ketika terjadinya inflasi, kan berarti kan nilainya turun ya. Orang-orang akan cenderung memegang uang tunai karena uang tunai itu bersifat liquid, artinya mudah diubah dalam bentuk barang dan jasa. Oke, yang terakhir yaitu ada kebijakan moneter bank sentral. Nah, kebijakan moneter bank sentral ini mempengaruhi permintaan uang dalam kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, terus juga pembelian langsung aset atau yang disingkat QE, dan juga penurunan cadangan wajib. Oke, di sini ada dampak permintaan uang terhadap kurva ISLM. Nah, di sini ada pergeseran ke kanan. Artinya pergeseran ke kanan yaitu terjadi karena ada peningkatan pendapatan nasional, ekspektasi inflasi, dan juga atau kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif seperti OMP tadi, operasi pasar terbuka, terus juga QE yaitu tadi pembelian aset langsung, terus juga penurunan RR yaitu tadi penurunan RR yaitu penurunan cadangan wajib, dan mengubah equilibrium dari ISLM dari titik ke sini dan bergeser ke kanan menjadi IM yaitu equilibrium move, dan ke titik keseimbangan baru. Nah, hal ini bahwa ketika suku bunga sama, yaitu orang-orang cenderung akan menuntut lebih banyak uang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu selanjutnya ada dampak permintaan uang dengan pergeseran ke kiri. Tadi sebelumnya Tasya juga menjelaskan dampak permintaan uang pergeseran ke kanan, di mana hasilnya itu akan meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara. Nah, di sini ada dampak permintaan uang pergeseran ke kiri, di mana kebalikan dari pergeseran ke kanan. Kalau ke kiri itu adanya penurunan pendapatan nasional, dan juga terjadi kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter kontraktif ini terjadi karena adanya peningkatan tingkat suku bunga. Nah, di sini dapat kita lihat di kurva ISLN-nya, di mana ada perubahan equilibrium dari yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan equilibrium dari yang tadinya equilibrium di titik keseimbangan Y1 atau pendapatan nasional 1 menjadi Y5, di mana terjadi equilibrium new. Nah, setelah itu dengan adanya equilibrium new itu akan terjadi tingkat suku bunga yang sama, sehingga orang-orang juga akan menuntut lebih sedikit uangnya. Jadi penyebaran uang di dalam masyarakatnya menjadi berkurang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, materi selanjutnya yaitu studi literatur. Nah, di studi literatur ini memiliki dua pembahasan terkait dua model. Model yang pertama yaitu model klasik atau Cambridge. Nah, permintaan uang hanya merupakan
uang real akan meningkat ketika masa ekspansi atau menurun atau meningkat dalam tingkat yang lebih kecil pada masa kontraksi. Nah, model permintaan uang Friedman ini tidak menggunakan variabel pendapatan saat ini atau current income, melainkan menggunakan variabel pendapatan permanen atau WAL atau permanent income. Nah, pendapatan permanen merupakan aspek utama dalam teori konsumsi modern, di mana terdapat dua aspek di dalamnya, yaitu kekayaan manusia wealth human wealth, dan kekayaan non manusia non human wealth. Nah, non human wealth ini merujuk kepada nilai sekarang dan pendapatan tenaga kerja di masa depan, sementara non human wealth merujuk kepada aset finansial ataupun aset real. Nah, para ahli ini menjabarkan model permintaan uang dari Friedman sebagai ini. Nah, di sini ada MD sama dengan MD garis miring P sama dengan MD buka kurung R1, titik RM, I, W, HW atau human wealth atau NHW non human wealth, tutup kurung. Nah, dari model di atas terlihat bahwa permintaan uang MD dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni suku bunga real, inflasi, pendapatan permanen, dan rasio antara kekayaan dan non kekayaan manusia. Dengan sifat elastis suku bunga dari permintaan uang cenderung elastis, maka dapat dikatakan permintaan uang kurang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, sebagaimana dalam pandangan kaum monetaris, uang tidak hanya sebagai substitusi dari aset keuangan, tetapi dari aset real. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, materi selanjutnya ialah hasil. Di sini dijelaskan bahwasanya variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan uang. Di sini juga jika kita melihat hasil estimasi tersebut, maka ukuran efek yang dihasilkan jauh relatif lebih elastis dibandingkan dengan variabel suku bunga. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Morgan pada tahun 1978, yang mana Morgan sendiri mengatakan bahwasanya efek pendapatan lebih dominan dalam menentukan jumlah permintaan uang dibandingkan dengan variabel dengan efek substitusi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam pembahasan, di mana di dalam pembahasan ini ada diagram mengenai tingkat kedalaman keuangan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, di sini dapat kita lihat ini. Oh ya. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada diagram tentang tingkat kedalaman keuangan antara Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jadi di sini ada rasio kedalaman keuangan di mana Indonesia itu hanya berkisar pada 50%, atau kurang lebih di sini cuma sekitar 30-40%. Nah, berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga yang sudah mencapai 100-140%. Nah, di sini Agrawal memberikan pendapat bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kedalaman keuangan adalah dengan cara meningkatkan akses kepada institusi keuangan, di mana hal itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kedalaman keuangan di Indonesia. Dan selanjutnya masuk ke kurva YSLM, inelastis dan elastis, di mana elastisitas suku bunga itu terhadap permintaan uang cenderung lebih kecil dan tidak signifikan, serta elastisitas pendapatannya lebih besar, sehingga menghasilkan kurva LM yang berbentuk lebih tegak lurus dan cenderung
asumsi bahwa uang dinilai tidak hanya merupakan bentuk substitusi aset, tetapi juga aset real, khususnya barang tahan lama atau durable goods. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang sudah dipaparkan tadi, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya hasil estimasi secara umum menunjukkan bahwa hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang. Selain itu juga nilai estimasi yang ada menunjukkan bahwa variabel suku bunga relatif lebih inelastis dibandingkan dengan variabel pendapatan. Dan juga hasil studi yang ada menunjukkan bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif dalam mendorong output dibandingkan dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Maka dengan ini lembaga keuangan mampu secara optimal memberikan andilnya dalam melindungi dana para deposan yang akan berdampak pada sektor real melalui optimalisasi pemberian kredit agar peran lembaga otoritas keuangan dalam menjaga kepercayaan publik semakin meningkat. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.